Hai guys, aku Basar Kerta, apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja, dimurahkan rizkinya dan dimudahkan dalam segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketemu lagi dengan aku ya. Nah, kali ini aku lagi beraktivitas seperti biasa. Nah, kali ini aku lagi membereskan kulkas, tapi aku mau fokus di kulkas saja. Dan ini aku bilang salah satu cara aku untuk menunjukkan bahwa aku tuh sayang banget sama istri. Sebisa mungkin aku akan mengerjakan pekerjaan rumah selagi itu adalah peluang untuk aku bisa ambil gitu guys ya. Misalkan istriku lagi sibuk mengerjakan yang lainnya, sementara mau nggak mau itu aktivitas harus dikerjakan, dan selama aku bisa untuk mengerjakannya, kenapa enggak aku harus mengerjakannya. Contohnya di sini adalah kulkas. Nah, untuk kulkas itu harus kita lakukan pembersihan secara berkala. Yang mungkin kita tidak membersihkannya sekali seminggu, tapi seenggaknya itu kita bersihkannya secara berkala, seenggaknya sekali sebulan, sekali 3 minggu, atau bahkan sekali 2 minggu gitu. Jadi kita harus benar-benar membersihkannya secara ekstra gitu ya. Jadi tidak hanya dielap-lap. Oke lah kalau misalkan dalam sehari itu kita hanya mengelap ringan-ringan saja, tetapi untuk melakukan pembersihan secara benar-benar ekstra yang atau istilahnya disebut deep clean gitu, harus kita lakukan secara berkala gitu guys. Nah, salah satu caranya adalah kita harus mengeluarkan semuanya, baik perintilan-perintilannya itu yang bisa dicopot ya dicopot aja. Lalu kemudian nantinya kita akan bersihkan. Nah, untuk kali ini aku mau bersihkan di bagian dalamnya aja. Nanti deh kayak rak-raknya gitu, tempat nyusun-nyusunnya itu belakangan aja aku bersihkannya. Nah, ini pertama-tama aku membersihkan di bagian dalamnya aja gitu guys. Tapi biasa yang aku pakai itu adalah air putih seperti biasa, dan aku lap-lap aja dulu. Ini aku lupa matikan kulkasnya. Untuk keamanan sebaiknya kita matikan saja gitu guys, lalu kita lanjutkan untuk pembersihannya. Sebenarnya sih di awal tadi tuh harusnya, karena memang aku lupa ya, nggak masalah aja, untung aja aku ingatnya itu di pertengahan. Nah, lalu kemudian setelah aku lap-lap gitu ya tanpa menggunakan campuran sunlight tadi itu, aku cukup mengelap-ngelap biasa aja. Lalu kemudian nantinya itu aku juga harus mencampurkannya dengan sunlight. Kenapa aku pakai sunlight? Karena aku rasa ini tuh samalah kayak kita mencuci perabotan yang lainnya. Sebenarnya sih ada khusus cairan untuk membersihkan kulkas gitu, tapi karena berhubung akunya nggak punya, ya nggak apa-apa, aku menggunakan sunlight seperti biasa aja, pembersih cuci piring atau perabotan yang lainnya gitu. Ada nggak di antara kalian di sini yang jarang banget membersihkan kulkas? Pastinya ada dong ya. Mungkin dengan kalian menonton video aku yang ini, kalian bisa terinspirasi, kalian semangatnya bangkit kembali, atau mungkin kalian nggak pernah kepikiran sama sekali untuk membersihkan kulkas. Dengan kalian menonton video aku yang ini, ayo deh cepetan ya, harus dilakukan pembersihan. Ya kalau nggak bisa dilakukan sekarang, besok juga bisa. Tapi jangan pernah menunda-nunda pekerjaan. Selagi kita bisa ada inspirasi, ada motivasi, langsung deh kita kerjakan, karena salah satu keberhasilan itu adalah bergeraklah, tapi jangan ditunda-tunda. Karena kalau kita tunda-tunda pasti ada aja yang datang lagi, kerjaan numpuk lagi, akhirnya kita malas untuk mengerjakannya. Nah, untuk membersihkan kulkas ini amat sangat penting banget guys ya, karena menurut aku kalau kita tidak membersihkannya bisa jadi berpengaruh banget sama aroma makanan yang memang kita taruh di dalam kulkas itu. Pas kita buka-buka kulkas itu nggak jarang banget itu pasti ada aroma-aroma kurang sedap gitu. Itu disebabkan karena memang jarang banget untuk dibersihkan. Kalau memang sering dibersihkan, dijamin deh yang namanya bau kulkas itu nggak akan ada ya, walaupun ada sedikit lah ya. Kalau urusan deep clean atau pembersihan ekstra gitu ya di beberapa perabotan rumah tangga, kalau misalkan kalian para istri dan para ibu-ibu tidak mau, atau mungkin lagi males-malesan, males gerak gitu untuk membersihkannya, nggak apa-apa juga, kalian juga minta bantuan atau mungkin minta pertolongan gitu ya, yang dalam hal ini pasangan kalian, suami kalian. Aku yakin deh mereka para laki-laki, para suami juga mau untuk mengerjakannya. Jikalau kalian itu tidak mau ataupun lebih tepatnya tidak bisa mengerjakannya gitu guys ya. Tapi aku rasa untuk pembersihan kulkas ini gampang kok, nggak ribet-ribet banget. Yang ribet itu adalah kemauan saja. Kalau kita malas, apapun itu walaupun ringan pekerjaan terasa berat aja, terasa nggak mampu aja kalau kita malas.
Membersihkan bagian dalam kulkas sudah selesai ya, dan sekarang lanjut lagi aku membersihkan di bagian perintilan dalamnya kayak rak-raknya atau tempat naruh-naruhnya gitu. Ini juga penting banget untuk dibersihkan, apalagi itu terbuat dari bahan kaca gitu. Kan mudah banget tuh nempel-nempel bekas makanan yang udah kita taruh di dalam kulkas itu, dan menurut aku tuh amat sangat penting banget untuk kita bersihkan. Cara membersihkannya juga gampang-gampang ya, dan nggak perlu ribet-ribet banget, bahannya juga cukup mudah ya, pakai Sunlight alat pembersih cuci piring seperti biasa aja. Jadi yang bikin ribet itu sebenarnya malas aja. Jadi kalau kita malas bergerak itu semuanya akan bakalan ribet. Kalau kita udah mulai mengerjakannya nih, bahkan kalau kita yang suka bersih-bersih, niatnya sih bersih ringan-ringan aja, beberes tipis-tipis gitu. Tapi kalau kita udah mulai bergerak, bahkan semangat kita itu bahkan semakin membara, pengennya ngebersihin semuanya gitu guys. Pernah nggak sih kalian ngerasa bahwa niatnya sih mau bersihin ada sebagian barang tertentu, ada perabotan tertentu, atau mungkin ada di bagian sudut rumah tertentu, tapi kalau udah kedung dan terlanjur membersihkannya, pengennya itu berkelanjutan gitu, pengennya bersihin total semuanya. Memang suka begitu orang yang bersih-bersih itu. Kalau misalkan udah membersihkan sesuatu, ada kepuasan batin tersendiri gitu guys. Beda halnya dengan orang yang hanya mengerjakannya saja. Tapi kalau misalkan orang yang suka banget sama bersih-bersih, beres-beres gitu, ada kepuasan tersendiri sama sesuatu yang memang udah dibersihkan. Kalau memang udah terlihat rapi, terlihat bersih, itu bener-bener bahagia banget rasanya, tenang, nyaman gitu guys. Makanya percaya nggak percaya, salah satu yang membuat kita menjadi tenang dan nyaman itu adalah rumah bersih. Jadi ketika rumah kita bersih, perabotan kita bersih, maka dijamin kita juga akan menjadi tenang gitu guys ya. Bersih juga mudah-mudahan hati kita ya. By the way, membersihkan semuanya, bagian perintilan di dalamnya juga udah selesai. Lanjut lagi, tadi aku juga sudah mengkeringkannya langsung karena aku nggak mau menunda-nunda, pengennya itu langsung dipasang aja biar bisa langsung dipasang. Ya udah deh, dikeringkan saja menggunakan kanebo. Karena yang namanya kulkas ini adalah barang yang vital banget di rumah, jadinya harus dipakai langsung gitu tanpa harus dibiarkan kosong. Kan ada beberapa barang yang udah dikeluarkan tadi itu takutnya rusak gitu ya kalau kelamaan dibiarkan di luar gitu, yang udah terlanjur selalu dalam kulkas. Jadinya mau nggak mau ini juga harus dipasang kembali secepatnya gitu. Nah sekarang ini aku lagi dalam proses pemasangan kembali gitu ya, dan kalian bisa perhatikan tuh lebih rapi, lebih kinclong, lebih bagus gak kelihatannya. Pokoknya bener-bener tenang, nyaman gitu. Nah nantinya kalau misalkan kulkas ini udah bersih, udah rapi, pokoknya jadinya istri tinggal tenang, nyaman gitu ya, tinggal senang aja gitu memakainya. Dan alhamdulillah akhirnya semuanya udah selesai. Kalian bisa perhatikan itu bener-bener kinclong banget ya. Dan mudah-mudahan kalian bisa terinspirasi ya, kalian langsung membersihkan kulkasnya. Oke guys, gitu dulu ya video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan tentunya kalian bisa terinspirasi. Terima kasih, see you next video.